ada wis apa wis gak ono mulkiah. Jadi kita itu berpolitik itu bisa sekuler ya. Sekuler itu maksudnya urusan Tuhan ya udah, Tuhan urusan pemerintahan, yang pemerintahan itu sekarang yang terjadi hampir di seluruh dunia, sehingga tidak ada yang namanya pemerintahan Islam sebagainya. Nah, karena Islam tidak dinaungi oleh perpolitikan, pemerintahan yang benar-benar Islami, terjadilah kekacauan di dalam masyarakat ya. Yang umat Islam katanya 86 tapi endi yang benar-benar Islam ya, kayak gitu ya. Nah, itu tauhid mulkiyah. Sekarang ini tauhid mulkiyah itu dibuang gitu ya. Murid-murid saya harus apa ya, Kak, studi pesantren itu kajiannya yang mesti tauhidnya harus ada 3 lengkap. Bayangkan loh kalau konsep tauhid kita buang itu kayak apa kita itu sama Allah itu. Nah, kemudian anak-anak santri saya itu mengajar di pesantren lain, bertanya, lu itu tauhid mulkiyah kok ono? Nggak oleh diajarkan. Sampai seperti itu. Pesantren-pesantren lain itu nggak boleh diajarkan tauhid mulkiyah itu. Katanya menimbulkan sikap ekstremis dan sebagainya ya. Nah, tapi kan tidak boleh kita karena takut seperti itu kemudian ajaran agama kita buang. Padahal itu jelas dalam surat An-Nas seperti itu, dalam ayat lain juga seperti itu ya, biyadihil khair tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa biyadikal khair. Itu ya dalam ayatnya surat Al-Hijr. Kepercayaan tunggal ya, mentauhidkan Allah sebagai pencipta, pemelihara, terus mentauhidkan Allah dalam kecintaan tadi ya, bahwa satu-satunya yang kita cintai adalah Allah. Semuanya boleh hilang dan pergi karena manusia itu, dunia dan sebagainya itu fana, pasti akan sirna. Jangan sampai, karena yang tidak pernah sirna itu adalah Allah tadi ya. Nah, maka jangan sampai Allah itu sirna dalam diri kita. Nah, itulah tauhid uluhiyah. Semua itu sebenarnya tidak ada artinya karena di dunia ini akan segera pergi, musnah dan fana ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tauhid mulkiyah itu tadi, bagaimana mengatur pemerintahan negara itu sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan ya. Nah, sekarang kita ini mengatur negara dengan prinsip-prinsip sekularisme ya, sehingga malah ada paham biasa lah yang namanya pemilu itu curang. Kalau enggak curang ya enggak pemilu ya. Jadi sampai ada ya salah pemilu memang harus curang. Paham seperti itu muncul karena pemilu itu seolah tidak ada kaitannya dengan ketuhanan. Itu kan urusan manusia saja. Tapi di dalam Islam tidak seperti itu, sehingga kita itu berjuang bagaimana membangun suatu masyarakat itu yang sesuai dengan konsep ketuhanan. Itulah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu ingat itu Bu sekalian, itu perjuangan kita yang harus kita perjuangkan benar-benar, bagaimana melahirkan satu masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Nah, itu akidah kita ya, yang nggak boleh kita buang. Kemudian kita akan masuk dalam tadi bagaimana sih proses islamisasi. Nah, kita harus tahu jadi Islam itu sebenarnya bagaimana ya. Jadi kita masuk ke dalam konsep Islam kafah dalam surat Hijr, kabur banget ya, surat Al-Rajim ya, langsung ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah,
hendaklah kalian itu masuk ke dalam Islam itu kafah, menyeluruh, jangan setengah-setengah gitu ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang sangat nyata gitu. Ya, jadi ini adalah perintah orang-orang Islam itu, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman itu oleh Allah udhulu, itu dia menggunakan fi'il amr ya, masuklah kalian semua. Jadi kalau masuk Islam itu jangan separuh-separuh, nggak diterima ya. Udhulu, masuklah ke dalam Islam itu kafah, secara menyeluruh. Nah, seluruh tadi ya konsep tauhidnya ya menyeluruh tadi ya. Nah, konsep Islamnya juga menyeluruh. Tadi konsep tauhid itu konsep keyakinannya. Nah, wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi ini berarti ada orang beriman tadi yang mengikuti langkah-langkah setan, padahal setan itu adalah musuh yang nyata. Maksudnya dia tidak mau berislam itu secara keseluruhan. Itu sudah dilakukan oleh agama-agama sebelumnya, agama Yahudi, Nasrani itu. Makanya ditegur afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd fama jaza'u mayaf'al zalika illa hizyun fil hayatid dunya wa fil akhirati azabun alim ya. Apakah kamu akan kafir terhadap sebagian kitab? Fama jaza'u mayaf'al zalika, tidak ada balasan bagi orang fil hayatid dunya, yaitu kerendahan ya, kehinaan di dunia ini, dan di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, itulah kita umat Islam ini sampai hampir seluruh dunia itu ya tidak melaksanakan Islam kafah ini, sehingga hizyun, terjadi kehinaan di kita ini. Di mana-mana kok kalau yang buta huruf kebanyakan Islam, yang miskin Islam dan sebagainya ya. Kenapa sebenarnya seperti itu? Nah, itu karena tadi melaksanakan sebagian daripada Alkitab dan menghindarkan, artinya tidak mengikuti sebagian. Kenapa? Kadang juga tidak mengerti ya, kayak gitu ya. Nah, sehingga ini harus kita pelajari betul Islam secara kafah ini. Kalau tidak ya tadi di dunia itu hizyun, hina, dan di akhiratnya azabun alim, azab yang sangat pedih. Nah, oleh sebab itu gunakan Ramadan ini bagaimana caranya supaya kita itu mempelajari gitu ya. Jadi dalam rangka mencapai takwa itu tadi adalah mempelajari ajaran-ajaran Allah itu. Nah, makanya dinamakan Madrasah Ramadan. Di sini berapa? 10 hari. Oh, enggak dibaca terjemahnya tadi ya? Oh, belum. Sebenarnya itu kajiannya sedikit aja, 1/4 ayat, karena 3 surat itu diperuntukkan untuk 10 hari atau 15 ya. 1/4 itu, tapi dibacakan ayat supaya kita ngerti bahwa ayat Al-Quran itu ada bunyinya, ada artinya. Kalau dulu para sahabat kan dia belajar Al-Quran itu sudah langsung paham karena mereka orang Arab, udah paham artinya. Maka kita sekarang juga karena sudah ada panduan terjemahnya ya dibaca aja supaya sedikit demi sedikit kita bisa paham. Ya, kecuali ibu-ibu kalau jurusannya bahasa Arab gitu ya. Jurusan bahasa Arab pun nanti juga tidak paham. Kenapa ya? Karena ada diajarkan. Kalau sekolah di jurusan bahasa Arab itu juga yang diajarkan itu ya sastra gitu ya, yang diajarkan apalagi takallum, percakapan dan sebagainya, tidak menyentuh-nyentuh Quran tadi itu ya.
Bahkan yang ada yang jurusan tafsir sekarang ini kok di UIN itu ada kebetulan santri saya itu gak iso bahasa Arab. Jadi kok jurusannya tafsir tapi kok bahasa Arabnya gak iso. Nah, oleh sebab itu ya udah sedikit demi sedikit ya dipelajari aja terjemahnya tadi ya. Nah, insya Allah ibu kalau bacanya sudah pintar ya, udah ahli semua, sudah bertahun-tahun kita itu ini ya, kemudian sekarang beranjak lagi kepada penterjemahan gitu ya. Oke, nah itu tadi ibu. Nah ini himbauan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, kemudian rukun Islam. Jadi kalau kita mempelajari rukun iman, nah itu kan sudah terus di TK, di SD, SMP terus rukun imannya gitu terus. Tidak ada pendalaman ya, akidahnya juga gitu. Nah, kemudian rukun Islam juga untuk kita laksanakan, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya hanya dasar saja gitu ya. Nah itu harus kita laksanakan. Kita tahu bahwa ternyata kita itu masih melaksanakan asasnya saja gitu ya, dasarnya saja dari Islam. Padahal Allah itu tadi menginginkan kita Islam kafah ya ayyuhalladzina amanu qulu fis silmi kafah. Wah kalau tidak mau kafah ini tadi azabun ali wa fil akhirati azabun alim. Nah, itu. Jadi mau tidak mau karena sudah masuk Islam itu maka ya harus melaksanakan tadi ya. Nah, beruntung kalau sudah dasarnya. Tapi dasarnya itu akan membuat bangunan ya. Bangunan itu apa gitu ya. Nah, inilah ya proses islamisasi yang harus kita islamisasikan. Jadi kalau kita sudah punya dasar-dasar tadi ya, akidah, kemudian itu rukun iman, rukun Islam, maka kita harus membangun di atasnya itu. Apa yang kita bangun? Berbagai sistem kehidupan ya. Berbagai sistem kehidupan. Nah kemudian itu tetapi dia harus dipayungi. Berbagai sistem kehidupan itu harus dikasih atap. Seperti misalnya kita membangun satu rumah, kalau atapnya tidak ada ya bocor, ya nggak bisa ditempati, bolong di mana-mana. Nah maka atapnya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, jihad fi sabilillah, dan al-hukmu wal hudud, hukum dan haknya itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, ya udah kita ini kayak atap yang bocor, bahkan nggak punya bangunan. Ya, sebagian kita lihat tidak sholat, sebagian kita tidak bisa ngaji, sebagian kita miskin, sebagian kita itu tidak melaksanakan syariat Islam, tidak berpakaian dengan benar dan sebagainya. Kita lihat banyak orang maksiat di jalan-jalan, bahkan di jalan Ijen, bahkan di taman di tempat depan saya itu sebagainya. Itu karena tadi ya kita hanya punya dasar, nggak punya rumah, nggak punya atapnya juga ya seperti itu. Nah oleh sebab itu inilah yang harus kita perjuangkan, harus kita bangun. Oke, lanjut ya. Ya itu sudah tadi. Aduh kabur banget ya. Yang namanya Binaul Islam. Padahal sebenarnya sudah ada ya, tinggal pakai Binaul Islam ya. Diganti slide yang mau hijab dibuat-buat, tapi yang kabur banget ya. Gede apa sih itu? Ya misalnya sekarang sistem pendidikan ya. Oleh sebab itulah Muhammadiyah itu bergerak dalam bidang pendidikan ya. Bagaimana caranya mengislamisasikan seluruh pendidikan. Oleh sebab itu kita yang berjuang di Muhammadiyah itu harus betul-betul memperhatikan memang yang kita inginkan adalah pendidikan Islam. Maka TK-TK kita, SD kita, perguruan tinggi kita itu harus berbeda dari yang lain. Tidak sama, guru-guru kita tentu juga harus berbeda dari yang lain. Inilah yang namanya guru
guru TK Aba ini diublek-ublek sama Bu Nur. Baru pertama baru cuman baca Al-Quran aja ya Bu Sofia, belum yang lainnya diobok-obok. Ya apa, ben kabeh seluruh guru TK itu harus bisa baca Quran, itu masih itu tok, belum lagi yang lain-lain. Yang lain sudah lebih maju ya, katanya itu TK sudah hafal juz amma, keluar sudah bisa membaca. Nah kita masih tertinggal ya. Tertinggalnya ini ya karena kurikulumnya dari pusat itu iki sampai surat Al-Humazah kemarin yang baru masuk bingung-bingung loh, kok TK lain itu sudah gini, kok kita yang Aisyah ini Islam kok masih begini. Ya soalnya banyak juga gurunya belum bisa baca, apalagi menghafal juz amma, gurunya belum hafal, masa muridnya yang TK disuruh hafal ya. Itu tadi berapa orang guru TK yang sudah setor hafalan juz amma sama Bu Hijri. Ini pendidikan, jadi bagaimana kita betul-betul mencetak ya, termasuk jadi tari-tarian ya. Jangan sampai ada tarian yang erotis, termasuk lagu-lagu. Sampai saya mau kasihkan lagu-lagu yang islami, gimana caranya keseluruhan daripada TK itu islami. Alhamdulillah kalau kita lihat ya, itu buku TK yang kita buat itu ya, dari pelajaran wudhu, hafalan, sholat itu sudah dibenahi semua sejak dari TK. Nah itu sudah alhamdulillah. Terus saya bilang, wah ini Aisyah ini TK-TK dengan pendidikannya bisa menjadi alternatif sebenarnya seluruh dunia. Karena apa? Karena di negeri-negeri lain itu nggak diajar caranya sholat ya, gerakan-gerakannya itu murat-marit gitu. Kalau sholat, gerakannya sampai memperbaiki kerudung sebagainya. Sholat kakinya kelihatan, ini macam-macam gitu tuh ya. Nah kita tuh ternyata alhamdulillah itu sejak TK sudah diajarkan seperti itu ya, sudah bagus ya, konsep kurikulum sudah bagus. Tinggal mungkin kalau bisa ditambah, perlu apa enggak saya juga tidak tahu ya, hafalan-hafalan ya. Kalau emang mampu boleh menghafalkan, karena itu masa-masanya anak menghafal itu sebenarnya TK itu. Tapi mungkin harus menambah jam di luar jam itu ya, sehingga lebih banyak lagi. Nah maksudnya bagaimana pendidikan ini harus selalu dikonsep secara islamis. Kalau yang saya kritik itu sih kritik ya, maksudnya itu mesti tari-tariannya itu ya. Tapi kemarin itu soalnya kemarin Bu Hera itu kan di sebelah saya. Tapi kalau apa namanya itu guru-guru TK-nya enggak sih ya, kemarin berjalan rapi gitu ya, malah pakai seragam ya waktu di apa namanya waktu milad ya. Murid-muridnya juga sih enggak apa-apa, tapi ternyata yang dari ranting ya, waduh, megal-megol nyanyi, megal-megol ya macam-macam itu tadi. Yang apa namanya sukun sih mending dia doan sih, lagunya apa Assalamualaikum, tapi yo masih megal-megol kok ibu-ibu kok senang megal-megol ya. TK-nya enggak boleh megal-megol kayak kan kok tambah ibu-ibu ya, masalah. Jangan mau nanti ya Bu ya. Sama sekali tidak islami ya. Malah ya nauzubillah ya. Kalau yang lain itu tambah lagi lagunya lagu paijo ditinggal bojo ngono-ngono ya Allah. Saya sampai enggak tahu, enggak pernah denger kecuali ibu Aisyah, guru-guru SMP SMA itu yang kalau ibu kan enggak duduk di panggung ya. Jadi kan cuma ngelihat gitu. Ya kalau saya kan dilihat semua, untung aja kok enggak tak foto gitu ya. Sing megal-megol paijo, aduh ya Allah, paijo ditinggal bojo terus opo ngono opo. Nah itu. Jadi kan itu seni budaya dalam Islam di Aisyah Muhammadiyah itu tidak dilarang, tapi jangan sampai mengikuti seni budaya luar atau seni budaya lokal yang tidak sesuai kayak gitu ya. Jadi memang harus islamisasi seluruhnya gitu. Kalau ibu-ibu disuruh itu ya bertahan, jangan mau ojo gak sesuai dengan konsep Aisyah, karena Aisyah itu jelas memperjuangkan apa nilai-nilai Islam itu tadi ya, melahirkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Loh masa masyarakat sebenarnya kayak gitu ya, tampilkan sesuatu yang berbau intelek, sopan, santun, itu bagus ya. Itu pendidikan. Kemudian itu juga
sistem sosial ya, strata sosial. Siapa yang harus mendapat tunjangan ya, janda-janda dan sebagainya, anak-anak kecil, yatim dan sebagainya itu. Nah sekarang masih belum terlalu diperhatikan gitu ya. Jadi bagaimana supaya sekolah juga tidak mahal. Ya kalau di Jakarta ceritanya setiap anak kuliah itu dapat tunjangan 1 semester 9 juta. Sekarang ditarik. Ya. Waktu Pak Anies dulu, waktu Pak Suyoto, alhamdulillah kalau yang Muhammadiyah yang jadi waktu Pak Suyoto di mana itu? Bojonegoro itu satu anak SMA 6 juta ya 1 semester. Jadi orang tuanya tidak keberatan dan semuanya bisa mendapatkan pendidikan yang layak, seperti itu sistem sosial. Nah begitu juga perubahan dalam sistem ekonomi ya. Tapi ekonomi kita ini koperasi itu masih belum bisa ya, karena carut marutnya entah pokoknya ekonomi itu gagal. Muhammadiyah mau buat bank aja tidak bisa, buat koperasi itu juga belum bisa. Kerugian yang dicapai oleh koperasi wilayah itu sampai 6 miliar. Pernah turun ukhrijat linnasi, yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Karena apa? Ya ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian itu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Nah itu adalah keunggulan umat Islam itu. Tapi tidak hanya amar ma'ruf, tapi sampai kepada nahi munkar ya, mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah ini kita kadang sungkan, makanya kalau Habib Rizik itu paling dibenci karena dia tadi nahi munkar. Sebenarnya nahi munkarnya itu biasa aja ya. Jadi kalau ada kafe yang di situ ada narkoba, ada tari-tarian macam-macam, kok Jakarta itu tarian telanjang macam, dia cuma keliling aja di kafe itu, takbir Allahu Akbar, tapi orang kafenya takut gitu, akhirnya dilaporkan. Pokoknya kalau laporan Habib Rizik itu banyak sekali ke itu baris krim itu, entah apa namanya itu ya. Nah itu tadi, jadi kita nggak usah lah sampai itu, tetapi nahi munkar kecil-kecilan ya harus selalu kita tegakkan gitu ya. Nah kalau kita malas menyuarakan nahi munkar, kita tidak menjadi umat yang terbaik. Nah itu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian berikutnya adalah payung itu jihad fi sabilillah gitu. Dalam surat As-Saff itu kan dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku beritahukan sesuatu yang akan menghindarkan kalian dari azab yang sangat pedih? Tu'minuna billahi wa rasuli, kalian beriman pada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilih, dan kalian itu berjihad di jalan Allah ya. Zalikum bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Ya memang jihad itu artinya apa ya, perjuangan gitu di jalan Allah dengan harta yang kita miliki dan diri. Nah itu jadi supaya bisa terhindar dari azab yang pedih tadi, harus berjihad, berjuang ya, berjuang di ranting dengan mengajak orang ikut kajian, bagaimana caranya mengajak orang dengan baksos dan sebagainya ya. Jadi dengan harta dan diri ya, kalau kita tidak punya harta yang berlebih, maka dengan diri kita ya. Diri itu berarti bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga dan sebagainya ya. Memang itu perjuangan yang tiada henti. Nah itulah yang bisa menghindarkan kita dari azab gitu ya. Nah apa azab ini? Kok dikit-dikit azab? Kenapa kok bisa azab ya? Karena apa? Karena kita itu kan dilahirkan itu dengan satu tujuan, yaitu untuk menjadi khalifah. Jadi kalau khalifah ini tidak kita laksanakan, ya Allah minta tanggung jawab. Kenapa juga begitu? Karena kita meminjam ruh pada Allah itu ya. Wa nafahtu fihi mir ruhi. Diri kita ini bukan milik kita ya, tetapi pinjaman ya. Kita meminjam dari Allah itu segala sesuatu. Nah sehingga diminta pertanggungjawabannya, sehingga harus berbuat
ya harus berbuat baik di ranting maupun di sekolah, artinya harus ada melakukan sesuatu untuk kejayaan Islam itu, untuk kejayaan agama Allah tadi. Sekecil apapun, entah itu ngajak teman, ngajak anak kita, atau gimana caranya ya, mengajarkan ngaji dan lain-lain sebagainya, itu perjuangan kita. Nah kemudian yang keempat, al-hukum wal hudud, ini yang belum ya, padahal itu apa itu faulaika humul, nah itu ya, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, yang dibaca akhirnya aja ya. Ini surah Al-Maidah berderet-deret, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul munafiqun, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Jadi ini dalam surat Al-Maidah ini ayatnya bersambung-sambung ya. Jadi kalau tidak mau berhukum dengan hukum Allah, kamu termasuk orang-orang yang kafir. Nah, tetapi hukum itu di negeri kita sama sekali bukan hukum Allah, masih hukum Belanda. Apa yang harus kita lakukan? Ya berjuang. Ya sedikit mungkin kita itu berjuang di keluarga kita, bagaimana menegakkan hukum-hukum Allah. Di mana lagi? Di organisasi kita ya, hukum Allah mengenai zakat. Nah, ini bulannya bulan Ramadan, memperbanyak infak. Adalah kalian berinfak sekecil apapun, walaupun dengan sebutir biji kurma ya, misalnya seperti itu ya. Jadi menegakkan hukum Allah itu dalam semua lini. Nah kemudian itu payungnya Islam itu. Kemudian apa? Hudud ya, hudud tadi itu hukuman-hukuman ya. Ya nauzubillah, kalau ada orang berzina seharusnya ya dihukumnya dengan apa tadi ya, rajam atau diasingkan ya. Kalau bagi pemuda-pemuda diasingkan 1 tahun, dicambuk 100 kali, tidak sampai mati dan sebagainya. Jadi harusnya seperti itu ya, tapi di negeri kita kan itu tidak dilaksanakan, cuman kita itu mengimpikan. Tapi yang kecil-kecil harus kita coba untuk dilaksanakan. Nah, kemudian juga sistem pergaulan. Saya sampai heran, ada ibu-ibu kita lah ya dari Aisyah ini, anaknya mau menikah tapi belum menikah gitu. Kok sudah sangat bebas banget keluar masuk di kamar, kok di Jarno loh. Aku bertamu, ini mana, wah di kamar kok ada cowok-cowok, sudah menikah belum. Nah itu maka tegakkan hukum di rumah, jangan sampai wah ini dia mau menikah seminggu. Karena kalau orang-orang kampung itu dia masya Allah ya, waduh berhubungan dulu baru dia nikah ya, kadang udah hamil dulu. Nah maka tegakkan untuk orang-orang Asia ya, jangan sampai anak kita berpacaran seperti itu ya, kita biarkan seperti itu. Dia mau nikah seminggu lagi, dia mau nikah bahkan 2 bulan lagi. Nah itu gandengan rono rene sampai kemudian itu di kamar dan sebagainya ya. Nah gitu, jadi itu harus kita tegakkan juga di dalam keluarga kita, dalam sistem pergaulan. Makanya dalam Aisyah Muhammadiyah kan ada namanya adabul mar'ah fil Islam. Bagaimana sih sebenarnya adab ya, maksudnya apa itu adab itu ya, akhlak bagi seorang wanita di dalam Islam itu. Nah harus juga dipelajari ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa mempelajarinya karena sudah diturunkan ya. Kalau ini sedang mempelajari keluarga sakinah ya, di ranting-ranting bu sekalian ya, karena banyak program-program dari pusat itu nggak turun ke bawah. Bagaimana kemudian akan melaksanakan yang namanya masyarakat Islam sebenar-benarnya itu kalau kita sendiri tidak mau mempelajarinya ya. Sistem konsep keluarga sakinah, kemudian konsep adabul mar'ah tadi, dan macam-macam yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah di dalam tarjihnya. Nah tarjih aja mungkin masih belum semuanya ya. Nah itu sedikit demi sedikit kita harus mulai ya mempelajarinya itu, karena itu adalah bimbingan-bimbingan untuk mencapai satu masyarakat ideal ya, yang diinginkan oleh
Allah dan Rasulnya yang kita aplikasikan lewat Muhammadiyah dan Aisyah tadi ibu sekalian. Jadi jadikan bahwa Muhammadiyah dan Aisyah ini sebagai lahan perjuangan. Jadi bukan hanya sekedar silaturahim kita itu apa namanya itu wah udah enak no pertemuan ranting, tapi jadikan betul-betul lahan perjuangan kita. Mana ada saudara kita yang miskin walaupun dia itu bukan anggota Muhammadiyah Aisyah, kita urunan begitu ya untuk membantu dia di sekitar ranting kita. Mana yang nggak bisa ngaji ya kita bantu. Sebab saya pernah dulu waktu KKN itu ke masyarakat itu ya Allah, orang-orang tua-tua itu satu desa penuh pada ndak iso sholat kabeh. Nah akhirnya pelajaran sholat itu waduh kakinya dilengkungkan gini lembos, sudah tua ya bacanya juga tidak. Tapi itu perjuangan kita yang membantu di hari tua mereka itu bertaubat ya, dideketin aja gitu ya. Jadi mana belum bisa ngaji, mana jangan hanya jadi Muhammadiyah Aisyah untuk umat. Jangan hanya dari kita ke kita aja, tapi mulai dari kita. Kalau kita itu sudah cerdas, makanya bagaimana supaya Aisyah ini cerdas, makanya diajar ngaji. Sekarang diajar hadis, macam-macam, disuruh baca buku ini, tidak hanya cukup mendengarkan pengajian, kemudian supaya bisa menyampaikan ke yang lain. Sebab itu tadi kadang-kadang apa sih ini bunur apa sih istilahnya ya, ranting nggak dikei leren tau po istilahnya itu. Oh disuruh ngaji sebulan 2 kali aja dari Egi mau bunur Egi rantingnya ndak leren-leren ya. Sebab yang lain itu ngajinya seminggu 2 kali. Yang muslimat yang tahlilan itu minimal dia seminggu sekali. Teman kita HTI setiap hari, teman kita PKS itu seminggu 1 kali. Lah Muhammadiyah ini Aisyah kilo ya jangan tiru Bapak Muhammadiyah, memang ya orang kau bersebulan sekali, kalau lah itu sebulan 2 kali ditambah 1 kali aja. Dan ngajinya itu tidak ada mendengarkan ceramah ya, baca buku, dilafazkan itu buku, baca hadis dan Quran, maksudnya supaya pinter cerdas kayak Aisyah. Nah kalau sudah kayak Aisyah itu bisa berdakwah, mengajak orang. Lah iso ngaji kan bisa ngajak orang, tapi kalau ndak ngaji ya gak iso ngajak apa modal untuk berdakwah. Jadi kita maksudnya supaya teman-teman dari Aisyah ini, karena gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka harus cerdas semua, pintar semua, ndak hanya dengarkan pengajian. Dan caranya bagaimana? Dilatih di ranting itu, belajar ngaji, belajar ngajar dan sebagainya, seperti itu ya Bu sekalian. Nah ini karena waktunya terbatas ya. Nah itu tadi hukum-hukum dan hudud itu harus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Enggak ada surat panas. Ampun sekalian. Enggak ada. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya siapakah yang mendidik manusia itu? Adalah Allah tadi. Jadi kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah, pasti Allah akan sedikit demi sedikit itu akan mentarbiah kita, mendidik kita. Nah, kita mengakui di sini Allah sebagai pencipta. Nah, orang-orang Arab jahiliyah juga mengakui Allah sebagai pencipta. Jadi walaupun dia itu musyrik, beragama Arab jahiliyah tadi, beragama agamanya ya, penyembah berhala ya, tetapi dia percaya bahwa Allah itu namanya juga Allah itu
Tuhan itu sebagai pencipta, ya. Nah, ini tauhid yang diakui oleh semua orang-orang kafir juga. Jadi tidak cukup kalau kita bertauhid rububiyah, ya, Allah sebagai pencipta. Karena semua anak TK juga ditanya, siapa yang menciptakan alam? Akan menjawab, siapa? Allah. Ya, sudah ngerti dia itu, tapi bagaimana pengertiannya itu? Nah, tadi ya. Oleh sebab itu tidak cukup, harus kita percaya bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, kemudian pemelihara, sehingga tidak boleh ada kepercayaan terhadap Nyai Roro Kidul, Dewi Sri dan sebagainya. Nah, kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid kecintaan, bahwa hanya Allah lah yang diibadahi, hanya Allah lah yang dicintai. Wah, kabur benar Mbak Indri ya. Dalam surat selain daripada surat Anas tadi, ada surat At-Taubah ayat 24 yang berbunyi, kalau bisa dibaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, wa asiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kau usahakan, wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan perniagaan yang engkau takut kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang engkau senangi, ahabba ilaikum, lebih engkau cintai dari Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya, jadi ini kayak ayat ancaman. Kalau bapak kamu, ibu kamu, saudara kamu dan sebagainya itu sampai semua disebut di sini, keluarga, harta, tempat tinggal, pasangan, ya, lebih engkau cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah itu mendatangkan sesuatu, gitu ya. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Nah, ini lanjutannya tadi ilahin nas. Jadi Allah itu ingin supaya dia dicintai nomor satu, ya. Jadi satu cinta pada Allah, dua cinta Rasulullah, ya, tiga cinta ibu bapak,
1, 2, 3. Jalan masuk surga. Gitu ya, Allah Rasul. Tapi di situ tidak disebut ya jihadnya ya. Tapi dalam ayat ini, dalam lagu itu jihadnya tidak disebut. Susah mungkin ngarangnya ya. Tapi dalam ayat ini disebut berjuang di jalan Allah. Nah itu artinya Allah menginginkan bahwa yang paling dicintai oleh kita semua itu adalah Allah kemudian Rasul. Jadi kalau kita kehilangan selain itu tidak masalah. Pokoknya kita tidak kehilangan Allah dan Rasul dan perjuangan. Ya, jadi kalau kita kehilangan rumah, buat nopo-nopo nanti diganti rumahnya. Kalau kita kehilangan suami yang buat nopo-nopo, ya. Kalau kita kehilangan harta, perniagaan dan sebagainya. Tapi kalau sampai Allah yang hilang, wah rugi. Pasti kita hancur. Nah karena oleh sebab itu kita semua harus mendudukkan Allah itu nomor 1, paling penting. Karena apa? Semua yang di dunia ini namanya fana. Fana itu sesuatu yang akan sirna. Kalau kita punya suami bisa jadi juga suatu saat hilang ya, meninggal atau pergi dan sebagainya. Orang Madura itu paling susah. Kalau dia kerja nelayan tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, kalau kita punya rumah bisa jadi terbakar sebagainya. Oleh sebab itu harus meletakkan Allah ya, tauhid uluhiyah. Jadi tauhid di dalam kecintaan, di dalam keutamaan. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapat hidayah bahwa kita itu pakai jilbab, nah kemudian suami kita tuh bilang nggak usah pakai jilbab, kamu ayuan nggak pakai jilbab. Nah tapi ada temen itu akhirnya jilbabnya dibuka kalau setiap 17 Agustus dibuka karena rambutnya bagus panjang. Nah itu berarti tauhidnya kurang ya. Masih lebih mencintai suami gitu daripada Allah yang memerintahkan untuk haluan. Ada karena politik juga begitu, orang dapat jabatan kecintaannya pada Allah itu hilang. Ada ketakutan mungkin auzubillah dia korupsi, dia salah di dalam mengambil kebijakan, akhirnya dia beralih titik tumpu begitu ya. Jadi tidak lagi memperjuangkan Allah dan lain sebagainya. Itu kita lihat kalau di dalam perpolitikan itu seperti itu ya. Nah oleh sebab itu ini tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid mulkiyah. Tauhid mulk itu artinya kerajaan. Jadi di dalam Islam itu tauhid ya, keyakinan yang tunggal bahwa kerajaan itu adalah milik Allah. Hanya tauhid mulkiyah ini menimbulkan katanya itu sifat ekstremitas ya, harus Islam